Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidayah Channel. Kali ini kita akan membahas 20 sifat wajib Allah beserta makna dan penjelasannya yang harus kita ketahui. Sebaik-baiknya orang muslim adalah ia yang mempelajari agama Islam dengan benar, termasuk mengetahui sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Mempelajari dan memahami sifat-sifat wajib tersebut merupakan salah satu cara bagi seorang muslim untuk mempelajari ilmu ketauhidan. Sebagaimana kita ketahui, tauhid merupakan pilar utama dalam ajaran agama Islam. Melalui tauhid kita belajar bagaimana cara beriman kepada Allah, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam rukun Islam. Sifat wajib Allah yang pertama ialah wujud. Wujud merupakan sifat wajib Allah yang pertama. Arti dari wujud adalah ada, yang berarti merupakan zat yang pasti ada, berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Dia. Sifat ini tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat berikut ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat As-Sajdah ayat 4. Sesungguhnya, Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat Aku. Quran Surat Taha ayat 14. 2. Qidam. Qidam artinya adalah terdahulu, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Sang Pencipta yang ada terlebih dahulu dari yang diciptakannya. Dengan demikian, maka tidak ada yang terdahulu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. 3. Baqo. Baqo artinya adalah kekal, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kekal, tidak akan punah atau binasa. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Qasas ayat 88. 4. Mukhalafatul lil hawadisi. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya, maka Allah pasti berbeda dengan apapun yang Ia ciptakan. Tidak ada satupun makhluk yang sebanding maupun menyerupai keagungannya. Hal tersebut dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Dan tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Al-Syura ayat 11. 5. Qiyamuhu binafsihi. Sifat wajib Allah selanjutnya adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah Ta'ala berdiri sendiri, tidak bergantung oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 6. 6. Wahdaniyah. Allah Maha Esa atau Tunggal. Arti Esa atau Tunggal di sini bahwa Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan binasa. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-22. 7. Qudrat.
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-20. 8. Iradat. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Oleh karena itu, kejadian apapun itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka jadilah dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Hud ayat 107. Sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Quran Surat Yasin ayat ke-82. Sifat Allah yang berikutnya. Yang ke-9, ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Kaf ayat ke-16. Sifat wajib Allah yang berikutnya. 10. Hayat. Allah Ta'ala Maha Hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-58. 11. Sama. Allah Maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan Allah lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-76. 12. Basar. Allah Maha melihat segala sesuatu. Semua yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan Allah tidak ada batasnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan Allah melihat atas apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujarat ayat ke-18. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-265. Berikutnya 13. Kalam. Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui perantara para nabi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-143. 14. Qadirun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ayat menjelaskan dalam Al-Quran. Hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali sinar itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-20. 15. Muridan. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Apabila Allah sudah menakdirkan sesuatu perkara, maka
tidak ada yang dapat menolak kehendaknya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Hud ayat 107. 16. Aliman. Aliman artinya mengetahui. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan Allah Maha mengetahui sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat ke-176. Berikutnya 17. Hayan. Allah Maha hidup. Dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak pernah tidur. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-58. Sifat Allah yang berikutnya 18. Sami'an. Allah memiliki sifat sami'an yang berarti mendengar. Allah itu Maha Pendengar. Tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. Berikutnya yang ke-19. Basiran. Basiran juga memiliki arti melihat. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Oleh karena itu, sudah semestinya kita selalu berbuat kebaikan. Berikutnya yang ke-20. Sifat Allah. 20. Mutakaliman. Mutakaliman juga berarti berfirman. Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Demikian 20 sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan like ya guys. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.